Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana membuat persamaan regresi linear sederhana, ya. Nah, kita lanjut saja supaya tidak berlama, ya. Nah, regresi linear sederhana itu sebagaimana kita ketahui, ya, manfaatnya atau fungsinya adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara satu variabel terhadap variabel lain, atau bagaimana pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lain, ya. Dalam hal ini kita katakan ada variabel bebas dan ada variabel tak bebas. Ada variabel independen dan ada variabel dependen, ya, atau variabel X dan variabel Y. Biasanya variabel bebasnya atau variabel independennya itu kita beri simbol X, dan variabel tak bebasnya atau dependent variabelnya kita beri simbol Y. Nah, bagaimana variabel bebas X ini mempengaruhi terhadap Y? Nah, misalkan kalau dalam contoh yang sederhana, variabel bebasnya itu adalah biaya promosi, sementara variabel tak bebasnya adalah pendapatan atau penjualan. Nah, bagaimana si biaya promosi ini mempengaruhi terhadap pendapatan atau terhadap penjualan, ya. Nah, ini karena yang namanya variabel bebas ini kita bisa melakukan manipulasi, kita bisa melakukan inovasi-inovasi, ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan perubahan-perubahan terhadap biaya promosi kan itu bisa. Tetapi bagaimana penjualan? Nah, ini penjualan itu adalah apakah dia nanti dipengaruhi oleh biaya promosi, rendah kecilnya biaya promosi. Nah, ini yang harus kita teliti. Dalam hal ini kita bisa mengetahuinya dengan menggunakan regresi linear sederhana. Nah, ada syarat kelayakan yang harus dipenuhi ketika kita menggunakan regresi linear sederhana. Satu, banyaknya sampel yang digunakan itu sama, ya. Jadi misalkan kita ngambil sampel atau data tentang stres, ya, atau tentang biaya promosi, itu harus sama dengan sampel yang diambil terhadap hasil penjualan atau volume penjualan, ya. Nah, itu harus sama. Jadi kalau data yang diambil biaya promosinya selama 12 bulan, maka hasil penjualan pun datanya yang diambil adalah 12 bulan. Data hasil penjualan selama 12 bulan. Nah, itu harus sama, ya. Jadi banyaknya sampel yang digunakan sama, kemudian variabel bebasnya hanya satu, kemudian nilai residualnya harus berdistribusi normal. Terdapat hubungan linear antara variabel bebas dengan variabel tak bebas. Nah, tidak terjadi heteroskedastisitas, kemudian tidak terjadi juga autokorelasi untuk data yang time series, ya. Nah, baik, kita langsung saja kepada sebuah contoh, ya. Contoh bagaimana kita akan menggunakan atau mencari persamaan linear sederhana dengan menggunakan bantuan SPSS. Jadi nanti kita akan kombinasikan bagaimana SPSS dapat membantu kita dalam membuat persamaan linear sederhana. Nah, ini ada sebuah contoh, ya. Contoh pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Jadi bagaimana tingkat kejenuhan atau stres kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, kita pertama harus mengumpulkan dulu data, ya. Pertama kita tentukan dulu sampelnya, ya. Jadi pegawainya dalam hal objek penelitiannya, atau dalam hal ini adalah pegawai. Nah, kita mau berapa? Misalkan kita ambil 12. Nah, jadi ini kita ambil di sini ada kenapa 12, ya, kita ambil contoh 12 pegawai, ya. Nah, jadi yang diambil adalah 12 pegawai. Dari 12 pegawai itu kita nilai tingkat stresnya, ya, atau tingkat kejenuhannya lah, boleh, ya. Bagaimana? Ada alatnya, instrumennya ada. Dalam hal ini untuk menilai tingkat kejenuhan pegawai atau tingkat stres pegawai itu dengan menggunakan kuesioner atau dengan menggunakan angket.
Nah, di dalam menggunakan angket atau kuesioner, maka angket atau kuesioner sebelum diberikan untuk mendapatkan data tentang kejenuhan atau stres pekerja, itu angket atau kuesionernya harus melalui uji validitas atau uji reliabilitas. Jadi harus diuji dulu validitasnya, harus diuji dulu reliabilitasnya. Karena di dalam angket atau di dalam kuesioner itu kan dia terdapat pertanyaan-pertanyaan ya yang berkaitan dengan tingkat kejenuhan atau tingkat stres pekerja. Ya, itu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab nanti oleh responden atau dalam hal ini adalah pekerja yang 12 orang tadi yang telah kita tentukan ya banyaknya. Nah, itu harus nanti dijawab ya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, pertanyaan itu harus diuji dulu validitasnya, diuji dulu reliabilitasnya. Nah, nanti kalau sudah valid, sudah bagus ya, sudah valid, sudah sesuai dengan kaidah dalam instrumen penelitian, maka baru kuesioner atau angketnya kita berikan kepada objek penelitian atau kepada sampel penelitiannya. Dalam hal ini karyawan yang telah kita tentukan sebanyak 12 orang. Nah, dari angket yang kita sebar ya diperoleh nilai, misalkan ya di sini misalkan pekerja nomor 1, kita kasih kode pekerja nomor 1 ini nilai kejenuhannya, nilai stres kerjanya itu adalah 28. Bagaimana perhitungan 28 itu? Nah, ini dia mekanismenya ada di angket ya. Biasanya menggunakan skala Likert misalkan ya. Ada yang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, tidak setuju kan gitu ya. Bisa ya. Jadi mulai skalanya itu dari 1 sampai 5. Nah, itu nanti kita akan belajar tentang bagaimana membuat angket atau membuat kuesioner untuk menilai suatu variabel atau menilai suatu variabel ya. Dalam hal ini kalau untuk stres kerja atau untuk kejenuhan kerja mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab yang sudah ditentukan. Nah, ini kita sebar angket. Nah, ini nomor 1 untuk karyawan nomor 1 tingkat kejenuhannya, stresnya itu dia 28 ya. Poinnya 28, nomor 2 20, nomor 3 21, nomor 4 23 dan seterusnya sampai 12 orang. Ya, nah ini nilai tingkat kejenuhannya atau tingkat stres kerjanya, dia sudah punya nilai. Ya. Kemudian berikutnya setelah itu kita lihat kinerjanya. Nah, untuk menentukan kinerjanya kita juga punya instrumennya. Ya, jadi ada instrumen untuk menilai kinerja karyawan atau kinerja pegawai. Ya, ini kinerjanya 21, ini kinerjanya 22, 24, 27. Nah, itu ada instrumen untuk menilainya. Kenapa dia dapat 21, kenapa dia dapat 24, kenapa dia dapat 21. Nah, itu ada instrumen yang digunakan yang sudah valid, yang sudah sahih ya, digunakan untuk menilai kinerja. Ya, ini sudah ada ya. Nanti ada acuan-acuan yang digunakan untuk membuat atau menyusun instrumen dalam penelitian. Nah ini kita ingin coba ya bagaimana membuat persamaan regresi linear pengaruh stres kerja atau kejenuhan kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, ini datanya kita sudah dapatkan, data kejenuhannya atau variabel X-nya, dan data kinerjanya itu ada variabel Y-nya. Ya, baik, dari sini kita akan langsung saja menggunakan SPSS ya untuk menghitung ya nilai A dan nilai B. Karena begini, karena di dalam di dalam membuat persamaan linear sederhana itu ya, bahwa dalam linear sederhana itu rumusnya secara umum adalah Y sama dengan A plus BX. Ya. Jadi rumus persamaan linear sederhana itu adalah Y sama dengan A plus BX. Berarti kita harus mencari nilai A-nya berapa dan nilai B-nya berapa. Sementara X dan Y-nya itu adalah variabelnya. Ya. Yang perlu kita tentukan adalah berapa nilai A-nya dan berapa nilai B-nya. Nah, baik, kita lanjut saja ke SPSS-nya ya. Nah, kita lanjut saja ke SPSS-nya untuk mencari nilai A dan nilai B. Nah, kita sekarang buka
program SPSS-nya. Nah, ini sudah kita buka ya. Nah, ini kita buka SPSS-nya. Kalau ada tampilan begini, nah, titik IBM SPSS statistik, klik di sini, kemudian OK ya. Oke. Nanti akan tampilan bagaimana tampilan kerja dari SPSS-nya. Ya, masih nunggu. Oke, maaf ya, masih dalam proses ya. Sebentar ya. Nah, ini sudah muncul ya. Sudah muncul di sini ada kotak dialog ya. Kotak dialog tampilan pertama untuk SPSS statistikanya. Nah, di sini yang penting di sini di bawah itu ada tulisan data view ya. Di sini ada ya, di sini ada data view. Nah, di sini ada data view, kemudian ada variabel view ya. Nah, yang pertama kali dulu ya. Yang pertama kali dulu kita ambil dulu variabel. Dari sini kita klik dulu variabel view ya. Klik dulu variabel view ya. Nanti dari sana ya, kita klik di sini ya. Di satu ya. Satu name ya, kita klik X, kemudian di sini kita ketik Y ya. Oke, ketik X dan ketik Y. Oke. Ya. Nah, di sini kemudian di label di sini name-nya X dan Y ya. Untuk satu di X-nya, untuk duanya Y, kemudian tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 2. Nah, di label kita kasih nama di sini stress ya. Stress kerja misalkan ya. Stress kerja. Oke, atau tingkat kejenuhan kerja boleh ya. Kita stres kerja aja nggak apa-apa. Kemudian ini kinerja pegawai ya. Pegawai. Oke, klik ya. Nah, itu. Ya, ini value-nya non ya, missing-nya non, kolomnya 8, link-nya right, kemudian measure-nya ada unknown ya. Udah ada input di sana. Kemudian dari sini dari data view kita klik di sini data view ya. Tadi variabel view yang diisi, sementara sekarang kalau sudah beres baru selanjutnya kita klik data view ya. Klik data view. Nah, di setelah data view itu ada variabel X dan variabelnya di atasnya ya. Nah, kalau yang lain kan par semua, tapi yang pertama ya, kolom pertama dan kolom kedua itu adalah X dan Y ya. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan datanya. Tadi datanya adalah kita ketik 28 ya. 28 kemudian 20 ya. Kemudian 21 ya. 23 17 25 22 19 27 25 24 dan terakhir 17. Itu data yang berdasarkan tadi contoh ya dari tingkat stres dan kinerja ya. Kemudian ini 21 24 ya. 24 27 27 22 26 kemudian 24 23 25 21 22 25 terakhir 28. Oke. Pastikan bahwa data yang diinput sudah sesuai ya. Nah, ini yang ada nomor 5 ini harusnya 17 ya. Nah, sudah sesuai ya. Nah, kemudian nomor 19 itu nomor 9 ya harusnya 27. Nah, jadi kalau kita sudah pasti ya. Nah, ketika menginput harus teliti ya. Kalau misalkan sudah dengan teliti kita input datanya dan tidak ada yang terlewat ya. Selanjutnya kita klik analyze. Klik analyze, kemudian pilih di sini regression ya. Nah, di sana regression, kemudian dari regression akan muncul automatic linear, kurva, parsial dan sebagainya. Kita pilih linear. Klik, nah di sana. Nah, setelah kita pilih linear nanti akan muncul ya linear regressionnya.
Nah, setelah itu muncul kotak dialog linear regression. Nah, nanti setelah muncul kotak dialog linear regression, ya kliknya stres kerjanya klik, kemudian dia kita masukkan ke dependent variable. Jadi klik dulu stres kerja, kemudian klik yang ada panahnya ini, ya. Nah, oke, udah masuk. Selanjutnya yang independent variable, yaitu kinerja pegawai, klik di sini, kemudian klik ada panahnya di sana. Ya, sudah ada. Kemudian metodenya enter, kita ganti sama enter. Kemudian oke. Klik oke. Nah, ya. Nah, setelah itu setelah ada klik oke, nah di sini ada muncul variabel enter remove. Nah, di sana ada ini menunjukkan yang satu ini menunjukkan dependent variabelnya adalah kinerja pegawai. Jadi variabel bebasnya adalah kinerja pegawai. Sementara model summary-nya, ya. Jadi yang paling atas ini, yang adalah yang saya lingkari ini menunjukkan atau menjelaskan kepada kita bahwa yang dimasukkan metode yang digunakan dalam analisis regresi menjelaskan variabelnya adalah tentang kinerja, variabel bebasnya adalah kinerja, dependent variabelnya atau adalah kinerja pegawai, atau variabel terikatnya kinerja pegawai. Nah, sementara yang prediktornya adalah konstanta stres kerja, ya. Ini prediktornya atau variabel terikatnya atau variabel bebasnya, maaf ya, prediktor variabel bebas. Nah, kemudian selanjutnya ANOVA-nya ada regressionnya di sum of square-nya 96,9 dan seterusnya. Residualnya 49 tadi dikatakan residualnya, tapi dikatakan di pertama bahwa residualnya itu harus berdistribusi normal, ya. Nah, residualnya harus berdistribusi normal. Ini kita lihat di mean square-nya itu 4,9, ya. Nah, ini dia menjelaskan fungsi UJF dalam analisis regresi linear berganda, ya. Kemudian yang terakhir dia ada koefisien. Di sana ada model, kemudian unstandardized coefficient, kemudian ada standardized coefficient, ya. Nah, di sana ada konstantanya 53,368, kemudian kinerjanya adalah negatif 1,29, ya. Negatif 1, ya, ini ada yang kesalahan, ya. Mungkin bukan negatif 1, tadi ada kesalahan data. Coba kita lihat dulu, ya. Kita lihat dulu datanya. Oke. 28, ya. Kita cek dulu. 28, 20, 23, 17, 25, 22, 19, 27, 25, 24, 17, 21, 24, 27, 22, 26, 24, 23, 25, 21, 22, 25, 28. Ini datanya udah betul, ya. Oke. Nah, ini outputnya. Kita lihat outputnya. Mungkin nanti ada ini outputnya. Nah, dari sini kita ambil, ya. Dari sini kita ambil. Oke, kita kembali. Kita sudah dari koefisien ini kita ambil dari koefisien, ya. Kita ambil dari koefisien dari sini, ya. Nah, kita ambil, ya. Ini kita, nah ini, ya. Ini kita tutup saja. Kemudian ini juga SPSS-nya kita tutup, ya. Oke. No, ya. Nah, ini tadi didapatkan, ya. Tadi didapatkan nilai A-nya itu konstan dari unstandardized coefficient. Dalam kasus ini nilai A-nya 35,420. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika kita tidak ada stres, ya, dalam bekerja, maka nilai konsisten kinerja pegawai kita itu adalah 35,420, ya. Jadi kalau tidak ada stres, ya. Jadi mereka fun, ya, tidak stres, tidak jenuh dalam bekerja, ya. Karena mungkin misalkan udah ada libur akhir pekan,
ya, atau misalkan hari Sabtu Minggu mereka dikasih libur, maka begitu mereka hari Senin kerja, maka di sini nilai A-nya itu konstantanya 35,420. Ya, ini nilai konsisten kinerja. Kemudian nilai B-nya itu ada negatif 0,511. Angka koefisien regresinya. Nah, nilai ya, nilainya sebesar negatif 0,511 ya, 0,511. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat stres atau kejenuhan kerja, maka kinerja ya pegawai akan meningkat sebesar negatif 0,55. Nah, karena nilai koefisien regresi, nah ini tadi diambil dari ini, koefisien regresi yang paling bawah, yaitu konstantanya 35, kemudian stres kerjanya negatif 0,511 ya, negatif. Nah, maka di sini ya, angka koefisien regresinya nilainya sebesar negatif 0,511. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat stres kerja, maka kinerja pegawai akan meningkat sebesar negatif 0,511. Nah, karena nilai koefisien regresinya bernilai minus atau negatif, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa stres kerja itu berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai, sehingga persamaan regresi menjadi Y sama dengan 35,420 dikurangi 0,511 kalikan X. Jadi kalau misalkan X-nya 1 ya, misalkan 1%, artinya di sini 35 dikurangi 0,5 ya, itu sekitar 34. Jadi semakin tingkat stresnya itu semakin tinggi, maka kinerjanya akan semakin rendah ya, kinerjanya akan semakin rendah. Jadi kalau misalkan ibaratkan X-nya itu adalah biaya promosi, kemudian Y-nya adalah kinerja karyawan, maka pendapatan, maka kalau melihat persamaannya seperti ini, semakin kecil ya, semakin kecil biaya promosi, maka pendapatan akan semakin kecil ya, akan semakin kecil juga ya. Nah, ini dapat kita lihat ya, kalau semakin besar pegawai kita stres atau semakin jenuh pegawai kita, itu nanti kalau itu akan mengurangi sebesar 0,511 ya terhadap kinerja. Nah, itu mungkin bagaimana cara membuat persamaan regresi linear sederhana dengan menggunakan bantuan SPSS. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.